Facebook kan pokoknya. Nanti tak kirim linknya ya. Linknya. Nah. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat datang dan selamat kita beribadah. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu kedua di bulan November ini. Kita percaya kita boleh ada sehat kuat sampai hari ini. Percayalah semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Dan mengingatkan kembali bahwa setelah firman ini kita ada kuis. Jadi sekali lagi setelah firman ada kuis. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan setiap firman, karena setiap kuis atau setiap soal-soal yang akan disampaikan itu lahir dari firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan setiap firman yang ada, karena ada kuis, ada soal yang akan dibagikan, dan tentunya pasti ada hadiah ya. Ya, saya nggak tahu ini hadiah rahasia dari CIA mungkin ya. Mungkin hadiah ini adalah hadiah yang mungkin bisa dibutuhkan hari ini ya. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati kita saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapak, kami berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Dari minggu-minggu kemarin, bahkan dari bulan-bulan kemarin Tuhan, kami sungguh melihat, kami mengalami dan kami sungguh merasakan sampai hari ini betapa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sehat, kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu-minggu kemarin Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Oleh sebab itu sore hari ini seberapa kami yang hadir Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak menyembah Tuhan, menaikkan syukur kami. Karena sampai hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bersamamu Tuhan kami boleh melewati banyak hal dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan kami boleh melewati banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kami berdiri hari ini, berdiri kuat sampai hari ini, karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kami kekuatan. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan kami. Kita boleh melewati 2-3 tahun belakangan kemarin, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin mencengangkan bagi kita, atau mungkin ada dari keluarga, ada taulan orang terdekat dalam hidup kita yang dalam peristiwa itu dipanggil Tuhan. Tapi kita bersyukur hari ini kalau kita boleh ada sehat kuat sampai hari ini, melewati peristiwa-peristiwa yang mungkin bagi orang lain itu menakutkan. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan masih boleh memberikan kita kesempatan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab ada kekuatan di jiwa kami, kekuatan
tak pernah Kau biarkan kami berjalan seorang diri Tuhan, melewati berbagai peristiwa atas hidup kami. Ada kekuatan di sana, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ini doa kami, bersamamu kami lewati, bersamamu Bapa, yang ku lewati semua. Perkenanan-Mu sajalah semua karena perkenanan Tuhan.
sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan. Ada banyak orang yang tidak bisa melewati hari ini, bahkan mungkin mereka melewati separuh dari hari ini dan mereka kembali kepada Sang Pencipta. Tapi hari ini kita bersyukur, kita ada, kita sehat, kita kuat, kita boleh melewati segala aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini. Kita boleh bekerja sepanjang hari ini. Percayalah, semua karena Tuhan. Engkau sehat pun karena Tuhan, bukan karena engkau sering mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tapi jikalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah hidupmu. Syukuri hari ini buat pekerjaanmu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Kalau engkau boleh melihat mereka ada sehat kuat sampai hari ini, saya thank you, saya terima kasih kepada Tuhan. Mereka adalah kekuatan dalam hidupmu, mereka adalah support dalam hidupmu, mereka adalah semangat dalam hidupmu, keluarga besarmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk kekuatan kami boleh melewati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua karena perkenananmu saja. Teguhkan hati kami, teguhkan hatiku, ya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, bersamamu Bapa kami lewati, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan, ya Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan saudara. Terima kasih, biarlah anugerah demi anugerah menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Kiri kanan depan bahkan boleh kasih tahu di salam, kasih tahu bahwa kita punya kuasa, sebab kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Allah yang perkasa, dia Bapa yang
kuasa dari Raja Mulia. Raja Mulia menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah pakai kuasa dari Raja yang dilawan. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan, ku bersorak beraya. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh, di bawah ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, amin. Perisai kami yang berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala, terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa, artinya kekuatan, kemampuan melewati semuanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Sekali lagi perhatikan firman yang akan disampaikan, karena lewat firman itu ada kuis, ada soal-soal yang saudara bisa jawab, dan pastinya ada gift. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita, saudara. Yang terpenting bukan hadiah yang kita dapatkan, tetapi firman yang meremah di dalam setiap hidup kita. Engkau harus ingat bahwa ketika tanganmu tidak mampu lagi melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, datanglah di altar Tuhan. Maka di sana ada jalan keluar. Di sana ada kekuatan. Di sana ada power, ada kuasa. Sekali lagi, ketika tanganmu tidak mampu lagi melakukan, kakimu tidak mampu lagi melangkah, kau harus datang berteriak sujud di altar Tuhan. Di sana ada jalan keluar, ada mujizat, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan. Manusia terbatas dalam mengerjakan segala sesuatu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia akan memberikan hikmat kepada engkau. Sebab itu, datanglah ke altar Tuhan, dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini, maka engkau akan mendapatkan kekuatan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
Ya Tuhan, seperti pujian ini, sesuatu terjadi ketika kami datang ke altar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Kami masih dapat bergerak, kami masih dapat memuji Engkau, dan kami masih dapat bekerja ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sadar kami semuanya adalah manusia biasa yang masih sering melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kami datang, kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa yang dapat mengampuni setiap kami, melayakkan setiap kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami semua dapat belajar semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, hari ini saya senang sekali ya. Ini pertama kali saya diajak sama Pastor Su Kovanto di tempat ini untuk berbagi firman. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi nama saya Hartono. Sekarang punya istri hanya satu dan selalu satu ya. 2 anak dan melayani di Bright Community Service Kalam Kudus Central Park. Nah, saya dari Makassar. Nah, ada yang dari Makassar di sini? Gak ada ya. Jadi Jawa semuanya nih ya, sama Sumatera ya. Iya, jadi saya sendiri ya yang dari Makassar. Sulawesi ya. Oh ada ya Sulawesi ya. Sulawesi Utara. Oh iya, saya Sulawesi Selatan ya. Oke. Jadi ketemu sesama Sulawesi ya Pak ya. Oke. Nah, hari ini sebelum saya berbagi firman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira ada yang sudah tahu nggak apa yang pengen saya bagikan? Pertanyaan quiz pertama ya. Nggak ada ya, pastinya nggak tahu ya, hanya saya sama Tuhan yang tahu ya. Nah, tapi saya coba yang saya akan bagikan sama seperti lagu sekuler ini ya. Saya akan coba nyanyikan lagu ini. Kalau yang bisa nyanyi sama-sama saya, suara saya pas-pasan ya. Jadi mohon maaf kalau agak jelek gitu ya suaranya. Saya coba nyanyikan. Nanti satu orang yang bisa tebak judulnya sama penyanyinya nanti akan dapat hadiahnya juga ya. Jadi di belakang ya nanti. Tapi ini satu orang pertama ya. Dari lagu sekuler ini. Kan kita hidup di dunia ya. Harusnya kita tahu lagu sekuler ini ya. Itu udah lama juga ya. Oke, saya coba nyanyikan ya. Lagunya seperti ini. Ternyata hati tak bisa berdusta, meski ku coba tetap tak bisa. Dulu cintaku, ada yang tebak? Banyak padamu, entah mengapa kini berkurang. Maafku jenuh padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Mau ku tak menyakiti. Oke, betul ya. Meski begitu indah, ku masih tetap saja. Tetap apa? Jenuh. Oke. Jadi judul lagu ini apa? Tadi ada yang angkat tangan? Jenuh. Nah, masih salah ya. Penyanyinya bukan itu. Ada yang tahu penyanyinya siapa? Iya. Tadi siapa yang sebut? Rio? Iya, oke. Nggak apa-apa deh. Bapak yang itu ya. Nanti yang pakai masker ini karena jawab jenuh. Dapat sepeda ya. Bukan ya. Nanti dapat hadiah ya Pak. Terakhir ya. Oke. Hari ini saya pengen bahas tentang jenuh. Kalau kita udah dengar lagu tadi ya, itu lagu sekuler yang dibawakan oleh Rio Febrian. Tapi hari ini saya pengen bahas tentang kejenuhan. Apa sih itu jenuh? Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jenuh itu artinya bosan, menjemukan, atau melakukan sesuatu yang berulang-ulang yang membuat kita menjadi jenuh. Nah, hari ini pembahasan saya akan bahas dalam kitab Pengkhotbah. Kita bisa buka sama-sama. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Bawa Alkitab nggak nih? Apa dari handphone ya? Oh ada ya? Ya di sini ada ya. Oke. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11.
Ya. Nah mungkin karena Allah menciptakan Adam terlebih dahulu ya. Jadi yang kaum Adam baca ayat 1, kemudian yang wanita ayat kedua. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Ya, yang pria dulu ya. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Yang wanita? Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus dia berputar. Dan pada putarnya angin itu berputar. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga dapat katakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ya, berbahagialah kita yang sudah membaca kebenaran firman-Nya. Pertama-tama izinkan saya memberikan respek hormat kepada kantor ini ya. Karena selama ini saya melihat tidak banyak kantor yang mengadakan ibadah bersama. Apalagi ini di hari Selasa ya. Biasanya kantor-kantor ngadain di hari Jumat, tapi ini di tengah-tengah minggu, di hari Selasa, kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Apakah ini suatu hal yang sia-sia? Menurut saya tidak. Saya sangat respect sama setiap kantor yang masih mengadakan ibadah-ibadah untuk baik karyawannya maupun orang lain yang hadir. Nah, saya teringat satu kisah di Italia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Italia itu ada seorang yang sangat kaya dan dia punya lukisan-lukisan yang mahal, lukisan yang indah. Dia punya di rumahnya ada banyak sekali gitu ya. Dan ketika itu keluarga ini akhirnya semua udah meninggal dan ada surat wasiat yang ditinggalkan. Dan lawyernya, pengacara membacakan surat wasiat ini, yaitu semua lukisan-lukisan yang ada di rumah itu akan dilelang dengan harga yang sangat murah dan setiap orang yang datang bisa membeli lukisan itu sesuai dengan kesepakatan harga. Nah, jadi pada waktu itu semua udah banyak nih yang hadir ke rumah itu. Wah, lukisan yang bagus dan sangat mahal, koleksi dari keluarga kaya di Italia ini. Dan ketika pelelangan dimulai, lawyernya berkata seperti ini, ya sebelum kita menjual setiap lukisan yang ada di rumah ini, yang pertama-tama kita akan menjual lukisan yang punya rumah ini. Jadi ada lukisan di belakang keluarganya, papa, mama, 2 anak gitu ya. Jadi yang punya semua lukisan, tapi mereka udah nggak ada kan. Ini surat wasiat mereka. Oke, saya buka $100 untuk lukisan ini. Yang punya ya. Wah, yang datang siapa? Nggak terlalu kenal. Kita maunya lukisan-lukisan yang mahal-mahal, yang terkenal-terkenal. Ngapain kita beli lukisan yang punya rumah ini, gitu ya? Nggak ada yang mau. Dikurangin lagi, $25 deh dikasih. Nggak ada yang mau. Oke deh, kalau gitu $5 aja untuk dapat lukisan ini. Akhirnya ada satu ibu-ibu, oke, saya beli deh $5 gitu ya. Nah, ketika itu diberikanlah lukisan ini kepada ibu itu dan kemudian dibacakan, bagi yang membeli lukisan yang punya rumah ini akan mendapatkan semua lukisan yang ada di rumah ini. Wah, pada kaget semuanya ya. Lah, jadi ya wasiatnya seperti itu. Siapa yang membeli lukisan dari yang punya rumah ini, yang punya lukisan ini akan mendapatkan semuanya untuk dia. Nah, ini saya teringat dari Matius 6 ayat 33 ya. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini saya bersyukur kalau hari ini kita beribadah, kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka kita yakin dan percaya Allah yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin.
Kita masuk ke dalam kitab Pengkhotbah ini. Sedikit konteks dari kitab Pengkhotbah ini, latar belakang ya. Kalau tadi kita baca ayat pertama, ini ditulis oleh anak dari Raja Daud. Nah, kita tahu anak dari Raja Daud itu siapa? Salomo. Nah, Salomo. Tapi Salomo yang kita tahu adalah raja yang sangat berhikmat. Artinya dia punya kepintaran lebih ya, yang mampu mengatasi setiap masalah, berkata seperti ini di dalam kitab Pengkhotbah. Sedikit latar belakang ya. Kalau kitab Amsal atau kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo juga, Kidung Agung itu Salomo menuliskan ketika dia masih muda, masih di mabuk asmara, dia menuliskan kitab Kidung Agung itu. Kemudian Amsal ketika Salomo udah mulai masuki usia parubaya, dia menulis kitab Amsal itu. Kata-kata hikmat, teguran, didikan, semua ada di Amsal itu, puisi-puisi ya. Dan kemudian ketika Salomo sudah tua, nah ini ya, udah lanjut usia, baru dia tulis kitab Pengkhotbah ini. Nah jadi ketika dia udah tua, ketika dia udah sadar bahwa dia jatuh di dalam kesalahan dia begitu punya banyak istri, kemudian dia menyembah berhala, baru dia sadar dan dia berkata, segala sesuatu sia-sia. Mau saya punya pangkat yang luar biasa, saya punya kekayaan yang luar biasa, istri yang begitu banyak, itu semuanya sia-sia. Jadi kalau kita melihat dari Pengkhotbah 1 ini, kok Salomo begitu pesimis ya? Kok dia begitu pesimis dan mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini, di bawah, artinya di dunia ini, itu semuanya adalah sia-sia. Jadi kalau kita kerja juga itu sia-sia dong. Nah tapi nanti ya kita lihat ya, di Pengkhotbah yang terakhir itu, di Pengkhotbah 12, saya kasih tahu dulu di awal ya, bahwa Salomo mengatakan semua itu sia-sia kalau, nah ini kita garis bawah ya, kalau di luar Tuhan. Semua akan sia-sia kalau di luar Tuhan. Berbeda kalau di dalam Tuhan ya. Nah, terus kita bahas ini hari tentang jenuh. Nah, jenuh itu tadi saya sudah katakan bahwa itu bosan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita jenuh? Apa sih penyebab kita jenuh? Kita bisa jenuh ya. Saya yakin dan percaya kita semua di sini pernah jenuh ya. Pernah nggak? Pernah bosan nggak? Pernah ya. Ya, jenuh atau bosan itu wajar, wajar sekali. Tetapi hidup di dalam kejenuhan atau kebosanan itu fatal. Jadi jenuh itu wajar, tapi hidup dalam kejenuhan itu fatal. Nah, apa sih yang menyebabkan kita seringkali jenuh atau bosan? Ketika saya mencari, ketika mempersiapkan bahan ini, yang pertama di sana dikatakan biasanya yang membuat kita jenuh itu pertama adalah masalah-masalah pribadi. Apa sih masalah-masalah pribadi? Itu ada yang berhubungan dengan pekerjaan, hubungan, keuangan, banyak pikiran. Nah itu yang sering membuat kita menjadi jenuh ketika masalah-masalah pribadi itu datang terus-menerus di dalam hidup kita. Kemudian apalagi? Di sana dikatakan di ayat 9 mengenai pekerjaan. Dan pekerjaan juga ternyata bisa membuat kita jenuh. Apalagi itu dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus. Saya nggak tahu. Yang di sini yang hadir yang bekerja, ada yang sudah merasa jenuh? Muka-mukanya nih. Ya wajar ya. Wajar kalau kita merasa jenuh sesuatu yang kita melakukan berulang-ulang dan sama terus. Tapi apa yang kita mau pelajari nanti ya? Dan yang ketiga yang menyebabkan jenuh seringkali itu adalah berhubungan dengan kesehatan mental kita, atau orang sering mengatakan keseringan overthinking. Jadi berpikiran yang berlebihan, memikirkan aduh gimana ya kalau nanti gini, aduh gimana kalau begini. Nah itu seringkali yang berputar-putar terus dan membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan. Nah kalau gitu, kalau kita lihat dari Salomo ya, Salomo yang punya segala sesuatu, yes everything ya, semuanya, bisa jenuh. Apalagi kita, manusia yang sama dengan Salomo, kita pun bisa jenuh. Dan kadang-kala orang berkata gini, apa sih yang menyebabkan kita bangun pagi? Apa sih yang membuat kita semangat bangun pagi? Ada yang mengatakan bahwa itu berhubungan dengan passion atau hasrat dalam hidup kita.
Ketika kita punya passion, kita bangun pagi, kita akan bangun dengan semangat, dan kita akan berangkat, baik yang bekerja, studi, itu dengan satu passion, satu semangat yang mengatakan bahwa saya harus melakukan ini, saya punya tujuan ini. Tapi kalau kita nggak punya passion, nggak punya hasrat itu, kadang-kala bangun pun susah. Ya. Yang kerja di sini gimana? Bangun susah nggak? Susah? Susah, katanya ada kepanjangannya, susah ya. Selalu untung sebab ada harapan ya. Jadi ada harapan ya, masih digaji kan di tempat ini ya. Ada harapan gitu ya. Nah, kita belajar di sini, jenuh itu menyebabkan kita bisa jatuh. Kenapa tadi saya katakan bahwa jenuh itu normal, tapi hidup dalam kejenuhan itu fatal? Kenapa? Karena begini, yang pertama, dikatakan di sini, orang yang jenuh cenderung akan malas. Kalau kita udah bosan, kalau udah menjengukkan kita rasa, kita akan lebih banyak malas. Nah, kalau di Amsal dikatakan ya, harus belajar dari semut. Jangan malas ya, harus persiapkan untuk masa depan. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kejenuhan itu fatal? Yang kedua adalah kita gampang berdosa. Coba kita pikirkan ya, ketika kita jatuh dalam dosa itu saat-saat seperti apa sih? Saat-saat kita merasa paling capek, saat-saat kita merasa paling bosan, saat-saat kita merasa paling jenuh. Banyak hal yang bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan ketika kita jenuh. Ya bisa aja ketika kita sendiri di kamar, kita buka-buka website yang tidak-tidak, atau kita berpikiran yang tidak benar. Bisa terjadi ketika orang lagi jenuh. Wajar? Ya, mengatakan wajar, tapi kalau kita hidup terus di dalam itu, itulah yang namanya fatal. Nah, Bapak Ibu tahu nggak Raja Daud? Raja Daud itu dulunya adalah gembala, dan kemudian dia menjadi panglima perang, mengalahkan Goliat, kemudian dia menjadi raja. Daud ya, dia menjadi seorang raja. Ketika itu dia terus menang dalam berperang, mengalahkan bangsa-bangsa Filistin, bangsa yang lain-lain, semua dia menang terus dalam peperangan. Sampai suatu saat Daud merasa bosan menang terus. Dia bilang, ya udah deh, kali ini saya WFH aja deh, kerja dari rumah, katanya Daud ya, Raja Daud. Ketika kerja dari rumah, di dalam kejenuhan dia suruh panglima-panglima dia, Uria yang pergi berperang, dan dia di rumah aja, di istana dia ya. Apa yang terjadi? Ketika Daud di rumah, di istana dia sendiri, dia berjalan-jalan di pelatarannya, dan dia melihat siapa yang lagi mandi ya? Ada yang lagi mandi ya? Bathsheba ya, yang lagi mandi. Nah, kita lihat, ketika kita sendiri dan ketika kita merasa capek dan ketika kita merasa bosan, kita gampang untuk jatuh di dalam dosa. Sangat rapuh. Raja Daud pun bisa jatuh. Dia pun bisa merencanakan hal-hal yang lain sehingga membuat Uria terbunuh pada saat itu. Yang ketiga, kenapa fatal? Selain malas, kita semakin malas, semakin gampang berdosa. Yang ketiga ini berhubungan dengan kesehatan juga ya, negatif kesehatan ya. Ketika kita jenuh, ketika kita bosan, itu akan membawa kita ke dalam satu tahap yang namanya stres, kemudian depresi, dan kemudian ya banyak hal yang terjadi. Ada orang juga yang sampai bunuh diri karena terlibat masalah keuangan, masalah perjudian. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini ya. Jadi jenuh itu fatal. Terus pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi rasa jenuh atau bosan itu? Pertanyaan kan seperti itu ya. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita harus punya satu tujuan. Kita harus punya visi. Apa sih yang kita mau capai? Kalau hari ini saya mengatakan, yuk kita sama-sama liburan ke Bandung ya. Kita liburan, kita nyetir mobil, kita sama-sama liburan. Kita punya satu tujuan, dari Jakarta kita akan berangkat ke Bandung. Dan itu tidak akan membuat kita jenuh, nggak akan membuat kita bosan, karena kita punya tujuan, kita akan liburan bersama. Tapi kalau saya mengatakan, mari Bapak Ibu sama-sama kita naik mobil, kita jalan aja,
ya entah kemana deh, pokoknya kita jalan aja dulu gitu. Tapi nggak punya arah, nggak punya tujuan. Apalagi, wah macet banget nih di Harmoni misalnya, di kena macet ya. Lama-lama kita jenuh loh di mobil. Lama-lama kita bosan loh. Kita nggak punya tujuan mau kemana. Saya hanya mengajak kita, yuk kita pergi, tapi nggak ada tujuannya. Tetapi ketika kita ada tujuan, kita ada visi yang mau kita capai, itu akan menghilangkan rasa jenuh itu. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, setiap hari kita makan nasi nggak? Masih makan nasi ya? Pernah bosan nggak sih makan nasi? Ada yang pernah bosan? Wah, Pak, saya udah bosan makan nasi, saya tiap hari makan roti aja deh, hamburger aja gitu ya. Enggak ya, tiap hari kita masih makan nasi, dan kita nggak bosan sama nasi. Kenapa? Karena ada variasi-variasi lain yang menemani nasi itu ya. Ada daging, ada sayuran yang menemani nasi itu, sehingga kita nggak pernah bosan sama nasi. Nah kalau gitu, ketika kita punya tujuan dalam hidup kita, tentu saja itulah yang akan menggerakkan kita untuk mencapai tujuan itu. Kita bekerja di sini tujuannya untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan gaji, untuk menghidupi keluarga kita? Apakah itu tujuan kita? Atau kita punya tujuan yang lain? Ketika kita bekerja di sini sebagai anak Tuhan, kita bisa sharing juga akan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan sharing seperti ini, di dalam pekerjaan kita pun, kalau kita bisa perform dan orang bisa melihat bahwa loh, orang ini berbeda ya, orang ini kerjanya luar biasa ya, sekalipun atasan nggak lihat, sekalipun bos nggak sering-sering datang ke sini, tapi dia benar-benar punya tanggung jawab loh. Tuhan melihat loh. Kalau saya mau tanya di sini, ada yang pengen gajinya naik 2 kali lipat? Pengen? Pengen? Coba angkat tangan yang pengen, biar saya catat namanya. Oh, 1 di belakang, puji Tuhan. Ada lagi? Ada lagi? Hanya 1? Oh ini juga ya, 2 ya, 2 jiwa. Kok bisa ditulis namanya? Yang pengen naik gaji 2 kali lipat ya. Nah tapi kalau saya bilang, iya boleh deh gaji naik 2 kali lipat, tapi tanggung jawab juga naik 2 kali lipat. Mau nggak? Boleh kok. Ada yang bilang boleh ya. Ada yang bilang boleh. Tanggung jawab naik 2 kali lipat. Itulah kita, ketika kita berada dimanapun ya, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di komunitas kita, ketika kita bisa memperlihatkan bahwa kita bisa perform dan kita melakukan yang terbaik, Tuhan yang akan melihat dan mengangkat kita. Jangankan gaji, jangankan jabatan ya, ketika Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, dengan sungguh-sungguh, dan dengan kehadiran kita, orang lain di perusahaan kita, di tempat kita terbantu, dan banyak melihat bahwa kita memberikan dampak yang positif, kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan ketika kita bersama dengan Tuhan ya. Nah, yang pertama itu harus punya tujuan atau visi. Yang kedua, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kadang-kala ya, saya sering melihat juga ya, saya juga sambil bekerja juga di sebuah kantor, ketika ada pimpinan atau ada bos, nah semuanya itu karyawan rajin-rajin tuh, semua nggak ada tuh yang pegang handphone ya, semua di komputer gitu ya. Nah tapi ketika bos nggak masuk, bos ke luar negeri, wah, Instagram terbuka, Facebook terbuka gitu ya, dan santai gitu ya, ketika nggak ada bos, nggak ada pimpinan, santai. Nah ini loh, ketika untuk mengatasi rasa kejenuhan itu, ketika kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita bisa mengalahkan yang namanya kebosanan atau kejenuhan itu. Manusia bisa mengecewakan kita, tetapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan memakai kita, Tuhan yang akan memberkati kita ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Gimana caranya melakukan untuk Tuhan? Yang pertama-tama, memang kita harus deeper in love with God. Kita harus jatuh cinta sama Tuhan. Kalau yang namanya jenuh, bosan, itu biasanya orang mengatakan bahwa cinta itu sudah tawar gitu ya. Ada yang masih ingat gak ketika pacaran ya? Ketika kita pacaran sama pacar kita, ketika kita telepon pacar kita, bisa berapa jam kita telepon? Ada yang ingat?
Saya ingat saya yang terlama dengan pacar saya telepon bisa 4 jam. Padahal pertanyaannya itu aja. Kamu sudah makan? Lagi apa? Kamu lagi apa? Sudah makan? Makan apa? Pertanyaan itu aja loh. Tapi pacar saya nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh. Iya, tadi saya makan ini, iya tadi gini. Wah, bisa sampai 4 jam. Kamu tutup duluan deh. Enggak, kamu aja. Kayak sampai segitunya, ketika kita jatuh cinta, ketika kita deeper in love, itu akan menggerakkan kita, itu akan memberikan kekuatan pada kita. Beda ya, ketika kan saya dari Makassar ya, ketika saya kuliah di Jakarta, saya setiap akhir bulan selalu telepon orang tua saya. Halo Pak, Ma, apa kabar? Tapi apa yang saya tanya? Ah, ini uang jajan udah tipis gitu ya. Bisa Bapak tolong transfer? Ini makannya cuma warteg doang nih tiap hari gitu ya. Dan itu teleponnya cepat banget. Hanya iya nanti Papa transfer. Iya, makasih ya Pak. Bye, God bless gitu. Selesai. Tapi ketika sama pacar kita bisa telepon lama banget gitu ya. Beda sama kita telepon orang tua kita. Nah, yang Tuhan mau, yang Tuhan rindu, kita sebagai ciptaannya, kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Kita bisa ceritakan apa saja yang kita alami, permasalahan kita, apa yang membuat kita jenuh, apa yang membuat kita bosan sama Tuhan. Dan ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, kita akan melihat bahwa semuanya akan berbeda. Semuanya akan berbeda. Suatu hari saya ingat ketika saya sedang kuliah ya, kadang karena kos ya, kadang saya bosan juga di kos gitu, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya membeli sebuah akuarium kecil dan memelihara ikan mas koki. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ya, ikan mas koki itu banyak sekali jenisnya ya. Ada yang kepalanya bulat-bulat, yang mirip-mirip lohan lah ya, bulat-bulat. Ada yang ekornya apa ya, saya lupa namanya, ryujin, apalah jenis-jenisnya banyak gitu ikan mas itu ya. Jadi saya belilah ikan itu, taruh di kamar kos saya, akuariumnya dikasih lampu, dan setiap malam itu menjadi lampu tidur saya gitu. Setiap hari kalau saya bosan, saya liatin ikan itu. Saya pelihara dengan baik, saya kasih makan, dan ikan ini ya, kalau dikasih makan selalu pasti makan gitu ya, selalu mau makan gitu ya. Saya beli ikan itu, pelihara dengan baik, dan satu kali ketika pelihara ya, Bapak Ibu, ikan ini entah kenapa berenangnya jadi terbalik, berenang terus, tapi masih hidup, masih dikasih makan, masih makan gitu ya, terbalik. Kenapa nih? Akhirnya waktu itu karena saya masih sayang banget sama ikan ini, beneran Bapak Ibu, saya bawa ikan ini ke dokter hewan. Saya bawa benar ke dokter hewan di Puri waktu itu. Saya bilang, dok, ini ikan saya berenangnya terbalik. Kenapa ya? Dokternya bilang, aduh, ini kamu terlalu banyak kasih makan dia. Jadi dia kantung makannya apalah, pencerahannya itu sampai terlalu berat sehingga terbalik gitu ya. Saya bilang, jadi gimana dok? Bisa sembuh nggak nih? Dokternya bilang, bisa. Ada obatnya, nanti kamu dipisahkan dulu di ember, kasih gelembung, ada obat biru dan obat-obat lainnya gitu ya. Oke, siap dok, saya beli obatnya. Terus ketika mau bayar, berapa dok totalnya semua? 80.000. Hah, 80.000 dok? Ikannya saya beli 15.000 dok harganya gitu ya. Tapi biaya dokternya 80.000 waktu itu. Waktu zaman saya kuliah ya, 80.000. Saya bilang, iya nggak apa-apa deh dok, nggak apa-apa. Jadi saya bayar, saya pulang ke kos, jadi dipisahkan, pokoknya dikasih obat sampai ikan ini sembuh gitu ya. Wah, sembuh, saya senang sekali ya. Saya balikin lagi ke dalam akuarium. Tiap malam sebelum tidur saya liatin, saya bersihkan, pokoknya saya jaga deh tiap hari ikan ini. Sampai suatu saat saya harus udah lulus kuliah, saya harus pulang ke Makassar bantu orang tua saya waktu itu. Saya titipkanlah satu akuarium dan ikan-ikan ini kepada pacar saya yang ada di Jakarta kan ya. Saya titipkan ke rumah dia. Dan setiap hari Bapak Ibu, ikan ini mati satu gitu ya. Mati satu, pacar saya laporan, hal ini ikannya mati ini satu. Waduh, kenapa gitu ya? Kayaknya kamu kurang sayang deh gitu ya, kurang diperhatikan, kurang dibelai. Saya setiap malam kalau kasih makan belai-belai kepalanya gitu ya. Lucu banget loh itu ikan mas koki ya. Saya sayang banget sama ikan-ikan itu. Nah, tapi tiap hari ada aja yang mati. Dan kalau ikan mas koki ini setiap hari ya, maksudnya airnya ini harus bersih. Jadi ada filternya, harus dibersihin, kacanya harus dilap-lap seperti itu ya. Dan pacar saya ini paling geli sama kotoran ikan gitu ya.
Jadi nggak pernah dibersihkan sama dia. Makanya ikannya tiap hari mati gitu ya. Waduh, saya sedih juga ya waktu itu ya. Nah, tapi apa sih yang saya mau sampaikan di dalam cerita ini ya Bapak Ibu? Kadangkala kita itu seperti ikan itu. Kita seperti ikan itu. Ketika kita diberi makan, kita ya pasti akan makan. Ketika kita mendapatkan makanan rohani, ya kita makan, kita dengarkan. Nah, tetapi ketika kita tidak dirawat dengan baik, ketika kita tidak dijaga dengan baik, maka kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa mati seperti ikan ini, ataupun kalau ikan ini pun memilih untuk keluar dari akuarium itu, melompat dari akuarium itu, maka ikan itu juga akan mati ya Bapak Ibu. Dia nggak bisa hidup. Tapi kalau ikan itu dirawat, ikan itu dikasih makan, disayang, dibersihkan setiap hari, maka ikan itu akan hidup dengan baik. Sama dengan hidup kita juga ya. Kalau hidup kita rawat, kita jaga, kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita setiap hari baca FB ya, bukan Facebook, Father Book, Bible ya. Kita tiap hari baca itu. Itu akan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan itu yang akan mengalahkan rasa kebosanan kita. Dan yang terakhir, poin terakhir, bagaimana menyikapinya? Ya, kita meminta pertolongan. Help. We have the best helper. Kita mempunyai penolong yang terbaik. Siapa itu? Ya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu ketika Tuhan naik ya, dia mengirimkan Allah Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk mengajar kita biar kita hidup di dalam kebenaran. Kita sadar kita manusia biasa, kita sadar dan kita masih bisa jatuh dalam dosa dan pelanggaran kita. Tapi kalau kita punya yang namanya the best helper, penolong yang terbaik, ya kita minta tolong sama penolong itu, sama Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Satu hal ketika kita berbicara kata jenuh ini ya, saya nggak tahu ini bukan cocokologi ya, jenuh, ada je, ada nu. Saya teringat kisah Nuh ya. Ini bukan Nuh, apakah Nuh jenuh? Saya nggak tahu juga ya. Apakah Nuh jenuh pada saat itu? Pasti Nuh berpikir ketika mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera di tengah keadaan yang waktu itu panas banget ya, nggak ada namanya hujan pada saat itu, dan disuruh buat bahtera kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan yang ada pada saat itu. Sebagai manusia biasa, Nuh ketika tiap hari berapa ratus tahun tuh buat bahtera itu ya, dia bisa jenuh, dia bisa bosan. Tuhan, are you sure? Apa kamu yakin saya harus buat bahtera ini? Teman-temannya ketawain dia, teman-temannya ledekin dia, kamu gila Nuh, ngapain kamu bikin bahtera? Tapi Tuhan sudah berfirman sama Nuh, Tuhan sudah memberikan perintah untuk membangun bahtera itu untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dan di sini kita lihat Nuh itu gak jenuh, tapi Nuh tetap melaksanakan perintah Tuhan. Tiap hari dia bekerja, tiap hari dia membangun bahtera itu, dan akhirnya keluarga mereka selamat. Benar, bumi dihajar oleh air bah, semuanya orang yang menertawakan Nuh semuanya mati. Nah, kita melihat ya, Nuh taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Nah, kita pun sebagai ciptaannya Tuhan, apakah kita taat dan setia di dalam pekerjaan kita setiap hari, di dalam keluarga kita? Apakah kita melakukan kebenarannya? Makanya ketika Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah 12, dia menutup kitab Pengkhotbah itu ya, dia mengatakan bahwa semuanya sia-sia kalau di luar Tuhan, tetapi ketika di dalam Tuhan, itulah ada pengharapan. So, kita harus membangun terus relasi kita dengan Tuhan. Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan, dan kita harus push ourselves to know Him, untuk mengenal Tuhan. Tadi saya buka dengan lagu sekuler ya. Nah, kalau begitu kita tutup dengan lagu rohani ya Pak ya. Ini saya belum kasih tahu nih Bapak lagunya apa ya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan talenta ya, bakat kepada Bapak untuk memainkan lagu ini. Kita mau angkat pujian Jangan Pernah Menyerah.
bukan lagunya The Massive ya, jangan menyerah, bukan ya, tapi ini lagunya Edward Chen ya. Dan sekali lagi jenuh, saya pengen kasih singkatan kepanjangan ya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan jenuh ya, tapi jenuh itu J itu jangan, E itu jangan lelah, nantikan kuasa Tuhan. Jadi kepanjangan dari jenuh, jangan lelah, nantikan kuasa Tuhan. Jangan pernah menyerah. Apapun masalah kita hari ini, apapun tantangan kita hari ini, ketika kita bersama Tuhan, Dialah pencipta kita ya. Dia akan memberikan jalan keluar itu. Selalu ada jalan ya. Itu tagline-nya Gojek ya, selalu ada jalan. Tetapi bersama Tuhan selalu ada jalan yang membawa damai sejahtera, sukacita. Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru, Tuhan nggak pernah janji juga jalan selalu rata. Tapi Dia berjanji selalu ada bersama dengan kita. Kata Immanuel ini ya, Allah selalu bersama dengan kita apapun keadaan kita. Mari sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini. Mungkin nggak ada teksnya ya, tapi kita sama-sama belajar ya. Yang tahu bisa nyanyi lebih keras ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian ini, kami mau belajar enggak menyerah di dalam menghadapi hidup kami, dalam menghadapi pekerjaan kami, dalam menghadapi keluarga kami. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau yang selalu menegur kami, mengingatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami sadar ya Tuhan, masih sering kami menyakiti hati Engkau, masih sering kami jatuh di dalam dosa yang sama, masih sering kami jenuh, bosan akan kebenaran firman-Mu. Tapi ajar kami Tuhan, agar di dalam hidup kami yang sementara di dalam dunia ini, kami terus dapat melakukan hal-hal yang bersifat kekal, yang bersifat kairos ya Tuhan, di dalam kronos, di dalam waktu yang terus berjalan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi kekuatan bagi setiap yang hadir pada saat ini. Kami terus dapat berjalan bersama dengan Engkau. Kami terus dapat melakukan kebenaran firman-Mu
dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami, hanyalah nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan kami supaya kami jangan terperangkap dengan situasi yang namanya jenuh. Oleh sebab itu biar Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya Tuhan boleh berikan kami visi-visi yang baru, tujuan yang baru dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami akan memberikan persembahan syukur kami sekali lagi. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam setiap pelayan bahkan keluarga dimanapun dia pergi dan berada. Biar Tuhan serta dengan kuasa firman-Mu, meteraikan segala firman-Mu atas hidup kami supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar. Tuhan berkati setiap persembahan kami dan kami akan memberi dengan pengucapan syukur demi nama Yesus. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati, amin. Dan kita akan masuk di dalam kuis. Kita akan ini dulu ya, undi atau gimana? Langsung aja angkat tangan ya. Baik ya, saya percaya Bapak Ibu tadi sudah mendengar ya. Mungkin juga ada yang mencatat ya. Kadang-kadang perlu dicatat juga ya. Kalau memori kita, kecuali memang yang kuat untuk menghafal ya. Dan sore hari ini ada beberapa pertanyaan ya, 6 pertanyaan yang nanti Pak Hartono akan kembali untuk boleh menanyakan kepada